Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sari Juwitaningsih, NIM 50111998985 pada diskusi sesi 6 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar Berbagai Negara mengenai isu gender dalam pendidikan dasar. Guru merupakan faktor kunci dalam menanamkan nilai karakter, kesetaraan, dan menghormati perbedaan di sekolah. Dasar Mulyasa 2018. Yang dimana berarti sebagai guru pendidikan dasar, peran dalam mengatasi isu kesetaraan gender sangat penting karena sekolah merupakan tempat awal siswa belajar tentang nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan keberagaman. Berikut adalah cara saya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bebas bias gender, beserta strategi konkret dan upaya menghadapi tantangan yang muncul. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, saya berupaya menumbuhkan suasana kelas yang menghargai semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin. Langkah konkret yang saya lakukan antara lain penggunaan bahasa yang netral gender saat mengajar, misalnya mengganti sapaan seperti anak laki-laki yang kuat menjadi semua anak yang hebat. Yang kedua adalah mendistribusikan peran secara adil dalam kegiatan kelompok, seperti memastikan baik siswa laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan memimpin, menulis laporan, atau mempresentasikan hasil kerja. Yang ketiga adalah saya menata tempat duduk secara bergilir dan seimbang agar interaksi lintas gender lebih alami dan menghargai keberagaman. Sayudi dan Ulfa 2020 berpendapat bahwa sejak usia dasar, anak perlu diperkenalkan pada nilai keadilan dan kesetaraan gender. Kenapa? Agar tumbuh menjadi individu yang menghormati keberagaman dan menghargai perbedaan. Yaitu, pendidikan dasar berkeadilan gender membentuk fondasi penting bagi pembangunan karakter bangsa yang toleran dan demokratis. Sedangkan menurut UNESCO 2017 menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan tidak hanya berarti memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran, lingkungan sekolah, dan hasil belajar mendukung pengembangan potensi semua siswa tanpa diskriminasi. Saya berusaha mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam materi pembelajaran yang saya ampu, di mana saya mengajarkan kesetaraan gender secara konstekstual agar siswa dapat memahami nilai tersebut sejak dini. Strategi konkret yang saya lakukan antara lain, yang pertama saya memilih contoh dan tokoh inspiratif dari berbagai gender dalam materi pembelajaran. Misalnya menampilkan ilmuwan perempuan seperti Marie Curie sejajar dengan tokoh laki-laki lainnya. Yang kedua, saya meninjau kembali buku teks dan LKPD agar tidak ada konten yang bias. Contohnya, peran ibu hanya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan peran ayah sebagai pencari nafkah tunggal. Yang ketiga, saya akan melibatkan kegiatan proyek berbasis nilai sosial seperti diskusi atau drama singkat tentang pentingnya menghormati perbedaan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Saya juga mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, di mana kesetaraan gender juga berarti membentuk karakter menghargai sesamanya. Cara-cara yang saya terapkan antara lain, yang pertama mengadakan kegiatan reflektif, seperti cerita teman hari ini, di mana siswa berbagi pengalaman saling menghargai. Yang kedua, saya mendorong kerjasama lintas gender dalam proyek kelompok, agar anak belajar bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Nah, yang ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis karakter dan nilai, value-based learning,
yang menekankan pentingnya empati, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi, antara lain stereotip gender yang masih kuat di masyarakat dan keluarga, seperti anggapan bahwa anak laki-laki lebih pandai matematika atau anak perempuan lebih cocok di bidang seni. Ada juga materi ajar dan buku teks yang masih bias gender, di mana buku teks tersebut menggambarkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak seimbang. Selain itu, adanya kurangnya pemahaman guru dan tenaga pendidik lain tentang pendidikan berperspektif gender. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya menggunakan beberapa strategi, yaitu refleksi dan pelatihan diri melalui workshop atau komunitas guru tentang pendidikan inklusi dan kesetaraan gender. Ada juga diskusi dengan rekan sejawat dan orang tua siswa untuk menyamakan persepsi bahwa semua anak berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Yang ketiga, saya melakukan revisi kecil pada materi ajar sendiri agar lebih sensitif gender tanpa menunggu perubahan kurikulum nasional. Yang keempat, saya akan memberikan teladan secara langsung, misalnya dengan memperlakukan semua siswa secara setara dan mengapresiasi usaha, bukan hanya hasil atau perannya yang sesuai dengan gender. Dari kesemua slide tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru pendidikan dasar memiliki peran penting sebagai agen perubahan nilai. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tanggap gender, saya berupaya menanamkan kepada siswa bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi masyarakat. Melalui langkah-langkah kecil yang konsisten di ruang kelas, kesetaraan gender dapat menjadi bagian nyata dari budaya sekolah yang inklusif dan humanis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi menjawab soal diskusi 6 ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.